semuanya, saya akan menuju ke Kampung Liti. Ikuti saya terus ya. Oke, so sekarang saya on the way untuk ke rumah mama-mama yang akan buah periuk tanah. Ikuti saya terus ya. Oke, saya sudah. Oh, finally saya sudah sampai, guys. Ini mamanya di sini. Mama Dakda. Mama Dakda, mama muda tercantik. Mau ikuti terus yuk. Jadi ini proses paling pertama untuk melakukan penghancuran ya mungkin, atau maksudnya ini masih ini sudah sangat kaku teman-teman, ininya apa? Tanahnya, jadi harus dilakukan seperti ini, namanya tuku. Tuku dalam bahasa Lamboya atau bahasa Indonesia adalah kita seperti ini. Terlalu tidak boleh terlalu rajin naik. Oke, tidak terlalu hancur, harus seperti ini ukurannya, harus seperti ini prosesnya. Setelah ini nanti baru kita melakukan rendam. Oke, harus rendam dalam air. Berapa lama rendamnya? Tidak. Berapa jam? Tidak lama juga. Lama punya mama kok kan. Oke. Jadi ternyata harus direndam mungkin hari ini kalau kita melakukan perendaman saat ini 24 jam lah ya, 24 jam melakukan perendaman. Ini pasirnya di pasir aja, pasir kali kan mama. Kering dulu tuh baru tepat. Oke, ini harus dikeringkan, ini masih basah pasirnya baru dipakai. Nah, ini proses paling pertama. Ini juga proses penjemurannya paling 1 hari. Oke, jadi ini adalah proses untuk diambil pasir yang paling halus. Nah, pasir ini digunakan untuk Campur lagi nah. Oke, ini dicampur dengan tanah liat yang ini supaya perekatnya lebih kuat. Dan teksturnya teman-teman memang kayak lem sih. Nah, wow. Dan tanah jenis ini hanya ada di tempat di sini. Agak ngarang haruna nama kampungnya. Tanah Kakak, hanya ada di Tanah Kakak. Tuh, ini. Tapi memang wali tanah malak mana gini? Nah, mali nah hanya orang lagi. Oke, jadi ternyata aslinya tidak selalu merah, tapi hasilnya bisa seperti ini. Merah nama lu sama mati dia kata ngawe. Aitun kowe nama anak betul. Jadi kalau dibakar baru merah. Oke, dibuat seperti ini. Sip. Oke, so teman-teman, jadi ini proses pertama namanya kanut ya kalau dalam bahasa Lamboya, artinya adonannya dicampur dulu ya. Kalau buat molen, kalau buat adonan pasti dicampur dengan tepung, dengan mentega, adalah pasir yang sudah disaring tadi jadi lebih lembut. Oke, taruh pasir dulu. Oke. Ya. Jadi ini adalah proses awal. Saya mau buat, kita mau buat apa sering mau buat apa? Yang paling gampang dari semuanya. Jadi tadi sudah ada yang mereka buat, ada gelas, ada piring, ada periuk tanah, terus ada macam-macam. Dan kali ini yang paling gampang katanya saya direkomendasikan untuk buat periuk tanah, namanya periuk yang ukuran kecil kayak kendi kecil. Aku buat sebentar. Ini taruh lagi supaya ya ini benar nih seperti tepung. Jadi kayak seperti buat adonan tuh. Awal. Proses paling awal. Meskipun pengambilan tanahnya ini yang ini nih, tahu jaraknya dari berapa kilometer, Mam? 1 kilo dan naik ke bukit teman-teman. Dan saya belum ready hari ini karena saya terlambat pagi tadi datang ambilannya, dan ternyata mama sudah pulang. Ini berapa lama, Mama? Sampai Gantung nek bajone kan di dalam data. Oke, jadi ternyata proses adonan ini untuk mencari tadi batu-batu supaya menghindari ketika pembakaran pada akhirnya supaya jangan bocor. Jadi batu-batu atau yang berubah yang asap di sini harus dikeluarkan dulu. Oke. Ternyata saya kurang sukses.
So buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa kalau video ini bermanfaat untuk kalian semua, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Jadi sekecil apapun seperti kayak gini teman-teman harus dikeluarkan. Tadi ada sedikit pasir yang Sama-sama kak, keras-keras baik dan juga tanah yang keras harus Oke, sekarang kita masuk pada tahap kedua. Teman-teman, ini tahap keduanya, jadi harus di It's not easy, guys. Agak ulang. Sekarang papanya dibersihkan. Oke, supaya kita masuk pada tahap ketiganya. Ini tahap ketiga, ada gimana? Itu timsaan. Oke, tadi kita lihat mamanya gampang angkatnya, tapi saya susah. Oke, coba. Ya, merah 5 lagi. Merah 5. Oh, ternyata salah. Agak nengara gimana? Ini namanya Wildra. Wilda dalam bahasa Lombok. Ini tuh kepala. Aduh. Kepala pundak dan kaki saya. Wow, I can do it, huh? Oh, ini harus pelan-pelan teman-teman. Ibu. Welcome. Ni ibu. Menurut angkau. Proses selanjutnya kita harus jemur, maksudnya seperti ini teman-teman. Nah, kita sekarang proses yang kelima adalah penjemuran. Jadi butuh waktu berapa hari, Mama? Kita ada 1 jam saja. Lagi. Oke, sekitar 2 jam atau 1 jam tergantung panasnya matahari. Jadi proses pengeringan saat ini akhirnya terima kasih sudah mengikuti saya tadi prosesnya, tapi memang masih agak lama sambil kita menunggu 2 jam lagi proses pengeringan yang tadi. Sekarang saya mau tanya-tanya dulu sembari kita menunggu. Mama Dada dengan Mama Muda. Nah, Mama Muda ini sudah berapa tahun tidak tahu Mam Rai tidak Mama? Sudah berapa tahun? Kita latihan Dari kecil ya, dan itu lebih manual. Oh, Mas di SD kita belajar memang. sudah belajar buat ini. Wow. Dan ini menjadi mata pencariannya Mama selama ini sampai saat ini. Bahkan saya dengar tadi Mama Dada dengan Om Muda bilang kuliahkan anak, betul Mama? Dulu sampai kalau harga 500 Baik, kamu betul. Dan dari awal dari sekolah dari SD sampai kuliah tidak ada harap ini priok. Senang Mama hari-hari lakukan ini? Senang ya? Tapi capek tidak? Jual jalan? capek juga kan itu Capek. Sudah tua sekarang. Ambil tanah pasir. kan berat-berat kalau kita junjung yang naik gunung. Saya lihat tadi nih, aduh ternyata mungkin next time baru saya join untuk pengambilan tanahnya karena it's too far. Harapannya untuk generasi. Kalau kami meninggal tidak ada yang diberi lagi. Aduh. So ini juga tempat buat saya karena Mama Dada dengan Om Muda bilang kalau kami meninggal sepertinya tidak ada lagi yang buat katanya. Jadi ya tertampar sih sebenarnya untuk generasi berikutnya, untuk generasi sekarang. Semoga mungkin sekolah yang dekat-dekat sini ada SD, ada SMP, anak kakak di sini, guru-gurunya supaya punya kelas keterampilan untuk pembuatan ini perhutanan dan tanah liat, dan untuk meneruskan menjadi perempuan kreatif dan kemandirian ekonomi yang cukup menjanjikan, bahkan mampu mengkuliahkan anak-anak. Juga soal kemandirian kreativitas perempuan, dan itu juga tamparan buat saya pribadi. Luar biasa.
tahap keenam, di tahap untuk pembentukan. Di bawah mana? Oke, dan sekarang proses tinju. Oke. Oh ya, tadi ukurannya lebih kecil. Yang ini Itu dia agak besar. lebih kecil. Yang ini lebih besar. lagi. Tadi lempengnya terlalu lah. oke. Baru yang ini dim sisa kita taruh ke bawah, Mama. Terus turun di bawah. Oke. Jadi ini juga begini lagi supaya dia rata ya. Oke, jadi kita menggunakan ini teman-teman supaya halus di bawahnya. Yeay, I made it. Coba ini yang I see. Lebih mudah. Benar, daripada begini sakit, mending lebih mudah. Oke. It's easier. Ya, daripada gini sakit ternyata. Ini lebih cepat dan lebih cepat tanahnya turun juga nih. Nih. Oke. Dan sekarang sama lakukan. Saya dimaklumi teman-teman karena saya baru latihan. Lama kan? Agak jual ya sana. Oh ya, ya. Teman-teman, benar-benar ini butuh kesabaran. Prosesnya tidak gampang. Ini sudah proses yang kesekiannya dan tidak semudah untuk segampang itu. Ini kayak lanjutan dari proses yang tadi. Ini ada ngaran nama kabul, oke. Oke. Ini artinya kabul supaya lebih bulat, dibentuk menjadi bulatan kendi. Halo teman-teman, ini proses yang ke-7.
seperti ini. Kenapa ada celah-celah hitamnya? Ini karena dibakar, Nek. Yang paling suka semua. Jadi jenisnya macam-macam teman-teman, bukan hanya ada juga ini. Ini adalah kuali. Jadi ini biasanya kalau di Sumba digunakan untuk menggoreng kopi, ya, kopi Sumba ini dipakai, dan rasanya lebih sedap kalau pakai ini, teman-teman. Saya sudah rasakan. Dan ada cangkir, ya, cangkir minum. Tadi sudah lihat yang kecil-kecil ada. Yang ini candy seperti ini biasanya juga untuk masak air, untuk masak sayur. Biasanya di kampung-kampung kita asli Lampung. Memang zaman dulu, zaman sejak saya nelayan dulu, bukan seperti sekarang yang menggunakan periuk aluminium seperti itu. Tapi teman-teman dulu memang dipakainya seperti ini kita untuk daging, masak daging, karena orang semua masak ikan, ya. Dan ternyata rasanya memang lebih sedap, lebih gurih. Oke. Jadi harapannya adalah semoga generasi sekarang ini, generasi berikutnya bisa melanjutkan karya keterampilan mama-mama, karena itu sangat menghasilkan dan sangat menjanjikan, dan pasti pendapatannya. Dan iya, betul. Nanti mau tahu dah apa? Awalnya masih bebek lagi, aku mau beli. Wir, aku mau tahu. Jadi bukan ikan. Baru orang kacil baik, kalau tidak habis, kalau masih jadi baik. Jadi mama-mama bilang, kami juga dulu waktu kecil, orang tua kami juga, mama-mama ini, mereka pergi kemana, mereka mengikuti juga alur. Jadi mereka kesadaran sejak dini untuk seperti ibu yang kreatif, mereka sudah melakukan, dan harapannya mereka sama untuk kita sebagai generasi berikutnya, sebagai anak, sebagai cucu, untuk melanjutkan karya-karya kreatif mereka, karena yang mereka khawatirkan adalah nanti ini punah. Si dadah bilang ya.